Hai, selamat sore kembali lagi bersama saya Raditya Sribowo dalam webinar. Pada sore hari ini kita akan mengulas kembali tentang bagaimana antisipasi kita terhadap laporan data non-farm payroll yang akan dirilis pada akhir pekan ini, yang mana data non-farm payroll ini akan menjadi data penting. Mengingat pada hari Kamisnya pada hari Kamisnya itu diputuskan tentang kebijakan tingkat suku The Fed. Kemudian juga ada laporan data inflasi Amerika, dan pada hari Jumatnya nih non-farm payroll akan dirilis pukul setengah 8 malam gitu ya. Jadi bertubi-tubi minggu ini terkait dengan data-data pertumbuhan ekonomi, mulai dari hari Selasa nih ada GDP, kemudian hari Rabunya hari Selasa tuh ada laporan data ini ya, job opening. Kemudian hari Rabunya ada GDP, kemudian hari Kamisnya ada inflasi. Nah, selanjutnya pada hari Jumatnya non-farm payroll dan employment rate itu. Nah, oleh sebab itu jangan kemana-mana karena kita akan bahas nih skenario non-farm payroll pada saat dirilis, dan kalian harus lakukan apa nih untuk mengantisipasi kondisi pergerakan pasar bila mana non-farm payroll mengalami lonjakan atau bahkan drop kayak gitu ya. Dan dari clue-clue berita yang ada, kira-kira arahnya non-farm payroll akan seperti apa nanti gitu ya. Oke, jangan lupa bahwa berita-berita ini diambil dari source-source terpercaya seperti Reuters, Bloomberg, kemudian ada CNBC dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ini merupakan sumber datanya dari sumber data terpercaya. Dan tentunya karena memang diambil dari sumber data terpercaya, ada disclaimer on yang harus Anda catat. Tuh. Ya, harapan kami dengan dirilisnya data non-farm payroll pada hari Jumat nanti dan antisipasi webinar kali ini dapat mengoptimalkan trading Anda dalam memanfaatkan data non-farm payroll untuk mendapatkan gains dari fluktuasi yang ada. Oleh sebab itu, selalu dukung kami, jangan lupa like dan subscribe terus Okta Investama Berjangka di YouTube-nya ya, itu YouTube channelnya, sehingga Anda akan bisa mendapatkan notifikasi ketika kami memberikan informasi-informasi terbaru terkait dengan webinar, terkait dengan podcast, terkait dengan market update, atau bahkan daily market opportunity. Oleh sebab itu, jangan lupa like and subscribe. Oke, ada 3 hal yang akan kita bahas di sini. Yang pertama terkait dengan persiapan hilangan non-farm payroll, kemudian yang kedua skenario tentang non-farm payroll itu sendiri, dan farm payroll dan unemployment rate tentunya, dan sesi yang ketiga kita ada tanya jawab ya. Oke. Berikutnya kita akan bahas tentang non-farm payroll. Diambil dari sebuah data di Verifactory, ini merupakan histori dari pergerakan non-farm payroll itu sendiri. Kalau kita perhatikan, non-farm payroll Amerika mulai bergerak mengalami penurunan signifikan setelah kuartal rilis GDP Amerika kuartal pertama yang mengalami penurunan secara drastis, ya kan? Masih ingat nggak pada saat itu GDP yang dirilis masih di angka di atas 2,4 atau 2,5%, kemudian tiba-tiba mengalami penurunan hingga di angka minus 0,5%. Nah, merebak kekhawatiran pasar terhadap apa yang akan terjadi di Amerika nih, karena faktor perang tarif, karena faktor peningkatan tarif, ya kan? Ada yang melihat pada saat itu akan terjadi satu resesi di Amerika, ya kan? Yang kemudian setelah rilis data GDP, non-farm payroll-nya drop, bergerak di bawah 150.000. Nah, ketika GDP dirilis turun signifikan di angka minus 0,5%, selalu stabil aja. Non-farm payroll bergerak di bawah 150.000 dengan batasan bawah di sekitar 100 ribuan. Mondar-mandir. Nah, kali ini nanti pada hari Rabu ya, itu GDP dirilis dari minus 0,5% diprediksi naik menjadi 2,4%. Dan bila mana ini benar, bukan tidak mungkin ya. Artinya apa? Artinya pertumbuhan ekonomi Amerika dari sisi tingkat permintaannya sudah pulih dan mengalami peningkatan, kan gitu logikanya ya. Sehingga
ini bisa menjadi satu gambaran dari bagaimana pertumbuhan pendapatan di luar sektor pertanian. Nah, mungkin nggak non-farm payroll bertumbuh di atas 200.000? Bisa jadi. Dan bila mana itu terjadi, nah ini dia. Anda harus waspada. Karena apa? Karena strong dollar tidak akan terbentuk lagi. Nah, bagaimana skenario-nya bila mana strong dollar terjadi? Tapi di satu sisi, The Fed akan pangkas suku bunga di bulan September nanti. Nah, urusan September ini masih lama, masih 2 bulan dari akhir Juli ini kan. Gitu. Masih ada Agustus, yang kemudian masih banyak data-data fundamental ekonomi yang ada gitu kan. Nah, itu nanti kita antisipasi pada saat bulan September. Kayak gitu. Jadi jangka pendek bila mana non-farm payroll bergerak di atas 200.000, maka strong dollar tidak dapat terbentuk. Nah, dari kondisi yang ada, kalau kami perhatikan ya, ya, jadi terkait dengan berita-berita non-farm payroll yang akan dirilis ini, nanti tuh beritanya akan di atas ekspektasi pasar, di bawah ekspektasi pasar, atau sesuai ekspektasi pasar, dampaknya kira-kira dalam efek tipsnya seperti ini ya gitu ya. Ini panduan yang perlu Anda screenshot ya, kayak gitu. Non-farm payroll pengaruhnya akan seberapa besar? Nah ini ada di sini. Jadi kalau non-farm payroll dampaknya 70.000, maka berpengaruh terhadap currency sekitar 70-an pips gitu ya. Jadi 70.000 itu maksudnya gini. Non-farm payroll bulan lalu kan sekitar 147.000. Prediksinya 108.000. Ya kan? Jadi kalau misalnya dirilis 108.000 plus 70.000 sekitar 178.000 tiba-tiba meningkat. Nah itu pergerakannya ke currency sekitar 70-an poin tuh. Gitu. Dampaknya ke emas itu juga akan signifikan sekitar 20 sampai 25 dolar. Gitu. Jadi Anda jangan menghentikan kereta sedang maju pada saat itu. Data bagus, Anda beli. Beli emas misalnya, wah itu bisa keseret-seret bahaya. Kayak gitu. Tapi follow the trend aja, ikutin aja. Kayak gitu. Nah ini hanya sebagai masukan, sebagai panduan Anda terhadap data-data yang lain, efek dari data yang lain, dampak persentasenya bila mana lebih tinggi dari prediksi atau di bawah prediksi, ini dapat menjadi satu referensi buat Anda sekalian. Nah, sekarang masuk ke skenario non-farm payroll. Non-farm payroll data lalu 147.000. Forecast-nya 108.000, betul nggak ya? Nah, jadi ketika forecast-nya 108.000, pendekatan pasar adalah pada penurunan data gitu ya. Jadi antisipasinya negatif tuh. Nah, pada saat data dirilis, misalnya nih di 108.000, tiba-tiba dolar mengalami penguatan, itu karena pasar sudah mengantisipasi berita tersebut. Kayak gitu. Jadi pada saat data dirilis itu yang terpenting apakah data tersebut di atas prediksi. Misalnya di atas prediksi menjadi prediksi 108.000, dirilis 150.000. Lebih baik dari prediksi dan lebih baik dari data lalu. Itu strong dollar. Hampir bisa dipastikan strong dollar. Dan bahkan bila non-farm payroll dirilis di atas 200.000, misalnya 210.000, berita itu akan semakin membuat dolar menguat. Kayak gitu. Jadi kebijakan The Fed masih sangat fleksibel. Kalau inflasi nggak terkendali misalnya, setelah peningkatan tarif, misalnya inflasi mengalami lonjakan yang tadinya sekitar 2,7% menjadi 5% atau 6%. Ingat tarifnya, kebijakan tarifnya kan naik sampai 15-20% kan terhadap negara-negara lain gitu kan. Nah ini bisa memicu terjadinya peningkatan inflasi, kendati itu bersifat sementara ya. Tapi satu kondisi yang tidak terkendali itu memang harus wajib dikendalikan karena peningkatan harga-harga dapat berpengaruh terhadap daya beli. Pada akhirnya akan merusak pertumbuhan ekonomi pada akhirnya, sehingga itu yang mewajibkan The Fed untuk tetap berkomitmen mengendalikan inflasi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dia punya non-farm payroll di atas 210.000, strong dollar udah nggak bisa tertahan tuh. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya non-farm payroll ternyata dirilis lebih rendah nih, di bawah 100.000, di angka 70.000. Nah, ini bisa membuat dolar mengalami koreksi setelah dalam tren kenaikan. Kayak gitu. Nah, apalagi dirilis di angka 20.000.
akan semakin membuat dolar mengalami pelemahan seperti itu. Nah, non-farm payroll ini dalam rilisnya dibandel dengan unemployment rate, rekan trader sekalian. Unemployment rate kalau kita prediksi, kalau kita perhatikan dari prediksinya ya, ini diprediksi mengalami peningkatan menjadi 4,2% dari sebelumnya 4,1%. Data ini juga diantisipasi negatif oleh para pelaku pasar. Tapi kalau ternyata nanti unemployment rate dirilis 4,1%, dampaknya positif. Dan apabila non-farm payroll-nya mengalami peningkatan 150.000 semakin positif. Tapi gimana kalau misalnya non-farm payroll naik ke 150.000, tapi unemployment rate-nya 4,3%? Nah, itu kondisinya mix. Tapi pasar akan lebih memperhatikan tingkat pengangguran yang naik signifikan. Dampaknya besar kemungkinan akan berpengaruh terhadap urgensi pemangkasan suku bunga di bulan September. Dampaknya akan begitu. Karena apa? Karena pengangguran naik signifikan. Seperti itu rekan trader sekalian. Oke. Nah, ini kita skenario kan kita implementasikan dalam pergerakan harga emas. Terus sebelum ini kita coba ulas dulu ya tentang pergerakan indeks dolarnya. Indeks dolar. Ini skenario non-farm payroll. Ini emas, indeks dolar. Sebentar. Ya, ini skenario indeks dolarnya ya. Ini dalam skenario-nya non-farm payroll-nya ini kalau dirilis di bawah perkiraan pasar, sekarang ini kan indeks dolar kan berada di area sekitar 97-80-an ya. Resisten kuatnya di angka 98-20-an, kalau break 9900. Hal itu bisa terjadi kalau non-farm payroll-nya bergerak di atas 150.000 dan kemudian tingkat penganggurannya taruhlah sesuai ekspektasi itu masih bisa terjadi. Indeks dolarnya bergerak di angka 99. Apalagi kalau dia punya unemployment rate tetap di angka 4,1%. Itu bisa mendukung pergerakan indeks dolar untuk secara cepat naik ke angka 99 indeks gitu ya. Nah, hal ini juga bisa men-trigger pergerakan indeks dolar dalam pergerakan jangka menengah jangka panjang untuk kalau break level 9900 menuju level 101,85. Nah, ini yang perlu Anda waspadai secara bersama. Karena apa? Karena kondisi tersebut akan dapat mendorong pergerakan harga emas dunia menembus level 3.245 untuk coba tes ke 3.230-an atau 20-an. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya non-farm payroll dirilis di bawah 100.000 atau bahkan non-farm payroll tingkat pengangguran dirilis di atas 4,2%, ya, misalnya di angka 4,3%, maka hal itu akan memberikan satu dampak yang buruk dan tentunya akan membuat indeks dolar terkonsolidasi menguji level supportnya di level 9720-an lagi, rekan trader sekalian. Ini yang perlu Anda antisipasi secara bersama. Sehingga nanti pada saat non-farm payroll pada hari Jumat dirilis, benar-benar tuh di depan layar nih, siapkan strategi Anda. Posisi kalau bisa di locking dulu, atau kalau misalnya bisa keluar pasar dulu, pastikan beritanya apakah positif atau negatif, atau bahkan Anda semuanya bisa siap-siap tekan stop sell atau stop buy, jadi harga bergerak naik, Anda bisa dapat manfaatkan, harga bergerak turun, Anda bisa manfaatkan gitu kan untuk entry market. Nah, pada saat berita keluar, tinggal Anda likuidasi posisi atau lakukan taking profit sesuai dengan skenario yang ada, seperti itu. Nah, harga emas kalau kita perhatikan dari korelasinya, ya, kami melihat tren pergerakan harga emas sekarang ini dengan terlewatinya trend channel yang ada nih di gambaran trend channel ini ya. Ini sekarang harga di angka A ya, di angka A di area sekitar 3345 itu resisten yang tadi, sekarang ini sekitar 3336-an. Nah,
Kalau harga break level 45 ini coba mungkin akan menguji level 3365, tapi sifatnya masih terbatas. Kenaikannya mungkin akan tertahan kuat di angka sekitar 3345. Potensi penurunannya kalau break level 3315 double bottom low yang kemarin atau low hari ini, low yang hari Jumat lalu, maka harga berpeluang untuk menguji level 3283 gitu. Nah, memang hari ini tergolong sepi data-data fundamental ekonomi. Namun aktivitas lelang obligasi tenor 5 tahun dan 2 tahun ini akan berfungsi untuk menyerap likuiditas pasar. Jadi indeks dolar akan menguat terhadap regional currency karena faktor tersebut seperti itu. Dolar akan menguat terhadap regional currency karena faktor lelang obligasi. Seperti itu, saudara sekalian. Nah, dengan tren yang masih kami lihat turun, maka opportunity yang kami lihat adalah ya antisipasi lakukan aksi jual ketika harga bergerak di atas 40-an dengan peluang untuk mengalami penurunan. Target pertamanya 3.315, target keduanya 3.290. Jadi peluang yang cukup besar yang Anda bisa ambil kalau Anda bisa sell lakukan di area sekitar 3.340-an dengan target di bawah 3.300. Ya, jadi kalau misalnya Anda sell satu lot aja itu ada sekitar $52 ya. Kali satu lot Anda akan dapat memanfaatkan opportunity itu sekitar $5.200. Kalau Anda masuk 0,1 lot ya sekitar $520 gitu. Nah, tergantung Anda masuk satu lot atau 0,1 lot bergantung dari besaran modal Anda tentunya. Jangan lupa pada saat Anda melakukan transaksi dengan menerapkan trading plan dan risk management yang tentunya sesuai dengan trading plan yang Anda sudah buat. Biasakan buat trading plan dan trade your plan seperti itu. Nah, terhadap pergerakan di mata uang, kami melihat pergerakan mata uang euro, pound sterling, kemudian Australian dollar berpeluang untuk mengalami penguatan. Namun terkait dengan kesepakatan tarif yang deal di angka 15% dengan di Eropa, kelihatannya pergerakan mata uang euro masih diuntungkan karena faktor cross, mengingat deal tarif 15% ini merupakan sebuah prestasi dan dampak positif terhadap pergerakan mata uang euro. Jadi euro menguat terhadap pound sterling, menguat terhadap yen, menguat terhadap Australian dollar. Sehingga kalau mau melakukan aksi jual lebih baik ke pound sterling yang prospek pemangkasan suku bunganya ke depannya masih besar, kemudian atau Australian dollar ya yang punya peluang untuk mengalami pelemahan ke depannya seperti itu. Nah, demikian untuk webinar kita kali ini membahas tentang antisipasi pasar terhadap laporan data non-farm payroll di akhir pekan nanti. Harapan kami Anda semua sudah punya gambaran tentang apa yang harus dilakukan. Model trading plan apa yang akan diterapkan pada saat non-farm payroll tersebut akan dirilis, dan kemudian Anda sudah punya sebuah strategi yang jelas ketika non-farm payroll dirilis seperti itu. Ada pertanyaan mungkin? Oke, nggak ada pertanyaan. Kalau begitu, untuk webinar kita pada hari ini kita sampai di sini. Saya Raditya Setibo dari Okta Investama Berjangka, senang bisa menyapa Anda sekalian dan mempresentasikan materi ini kepada Anda. Sampai jumpa lagi di webinar berikutnya. Salam.